Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amani Kutub dari jurusan Teknik Informatika yang menempuh mata kuliah Machine Learning dengan dosen Budian Palupi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang sudah saya review dengan topik pendekatan CNN dan hybrid network dengan optimasi hyperparameter untuk identifikasi penyakit pada tanaman. Penyakit tanaman, terutama pada komoditas seperti padi, itu dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Metode identifikasi tradisional seperti observasi visual atau pengujian laboratorium itu cenderung memiliki beberapa keterbatasan. Nah, pada era modern seperti sekarang ini, banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk menemukan inovasi untuk membuat prediksi klasifikasi pada penyakit tanaman ini. Contohnya, seperti prediksi klasifikasi menggunakan teknik deep learning, khususnya CNN, yang menawarkan kemampuan untuk mengekstraksi fitur visual secara otomatis. CNN bekerja melalui lapisan convolution yang mengaplikasikan filter untuk mengekstraksi fitur lokal. Kelebihan utama CNN itu adalah kemampuannya yang dapat mengenali pola tekstur, warna, struktur, dan gejala visual lainnya yang menjadi indikator penyakit pada tanaman. Kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu jurnal internasional yang berjudul Rice Plant Leaf Disease Detection and Classification Using Optimization Enabled Deep Learning yang ditulis oleh Dania dan Vigneswari pada tahun 2023. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada daun padi secara akurat menggunakan algoritma optimasi hibrida yang bernama Reader-Hendry-Gas Solubility Optimization atau disingkat RHGSO. Secara khusus, penelitian ini itu dirancang untuk membangun model 2 tingkat yang memisahkan proses identifikasi daun sehat dan tidak sehat pada tahap awal. Algoritma dasar yang dipakai pada penelitian ini antara lain DNFN atau Deep Neurophysiology Network dan DRN atau Deep Residual Network. Lalu ada algoritma Reader-Hendry-Gas Solubility Optimization atau RHGSO yang merupakan gabungan dari Reader Optimization Algorithm atau ROA dan Hendry-Gas Solubility Optimization atau HGSO. Metodologi dalam penelitian ini antara lain tahap dataset, yaitu menggabungkan 2 dataset yaitu Rice Plant Dataset dan Rice Disease Dataset yang akan menghasilkan himpunan data yang lebih besar dan bervariasi untuk proses pelatihan dan pengujian model. Selanjutnya tahap preprocessing dilakukan untuk memastikan kualitas citra yang optimal menggunakan ROI atau Region of Interest Extraction, lalu normalisasi dan pengubahan ukuran atau resize. Lalu segmentasi untuk memisahkan area daun yang terinfeksi dari bagian daun yang sehat menggunakan metode depth fuzzy clustering. Lalu ekstraksi fitur, citra hasil segmentasi kemudian diekstraksi untuk memperoleh representasi fitur yang informatif. Lalu data augmentation untuk meningkatkan keragaman dataset dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2 level classification. Pada level 1 klasifikasi awal menggunakan DNFN yang sudah dioptimasi menggunakan RHGSO. Tahap ini itu menghasilkan keluaran berupa label healthy atau unhealthy. Lalu level 2 untuk sampel teridentifikasi sebagai unhealthy, proses dilanjutkan menggunakan DRN yang sudah dioptimasi juga oleh RHGSO, di mana output tahap ini itu adalah identifikasi penyakit, yakni BLB, BLAST, atau brown spot. Hasil eksperimen dari penelitian ini bisa kita lihat dari tabel berikut. Pada first level classification dapat kita lihat DNFN yang sudah dioptimasi dengan RHGSO itu dapat menyentuh angka akurasi kurang lebih 0,925. Dan dengan tabel ini bisa kita lihat di second level classification, DRN yang sudah dioptimasi dengan RHGSO itu dapat menyentuh angka 0,930. Nah, karena arsitektur ini bersifat 2 level, jadi sangat efektif untuk penyakit yang bersifat multi-class. Namun kekurangannya, model itu akan menjadi sangat kompleks karena menggabungkan fuzzy, deep learning, dan 2 optimasi secara sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal kedua, yaitu jurnal internasional yang berjudul
ContrastNet S, a CNN Transformer Hybrid Disease Recognition Model for Complex Field Environment. Bayangkan Anda sedang belajar mengenali penyakit pada daun tanaman. Dalam dunia nyata, gambar daun itu tidak selalu sempurna. Ada daun lain yang menutupi, cahaya tidak rata, background yang kacau, atau bahkan warna yang mirip tanah. Jadi model AI itu harus benar-benar pintar agar tidak tertipu oleh kondisi seperti ini. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk merancang dan menguji sebuah arsitektur hybrid efisien atau ContrastNet S yang menggabungkan kekuatan dari CNN dan transformer agar mampu melakukan identifikasi penyakit tanaman dengan akurasi tinggi pada kondisi lapangan yang nyata. Algoritma dasar yang dipakai pada penelitian ini adalah komponen CNN, komponen transformer, serta model ContrastNet S-nya itu sendiri. Nah, arsitektur untuk ContrastNet S itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, Local Perception Unit atau LPU yang berfungsi seperti kaca pembesar. Ia memaksa transformer agar tetap melihat detail kecil, misalnya titik kecil, perbedaan warna yang sangat halus, atau bahkan pola tepi daun. Selanjutnya, Lightweight Multi-Head Self-Attention atau LMHSA. Analoginya itu seperti drone yang melihat daun dari atas. Dia melihat pola global. Ia membantu model memahami hubungan antar bagian daun. Lalu yang terakhir, Inverted Residual Feed Forward Network atau ERFFN. Ini seperti jalur cepat yang membuat informasi berjalan mulus ke seluruh jaringan. Ini menjaga neural network itu agar tidak macet, tidak boros, dan tetap stabil. Nah, dapat kita lihat dari tabel berikut ini, hasil dari background yang sederhana. Kita lihat ContrastNet S itu memiliki skor akurasi bernilai 98,85%. Sementara hasil di dataset lapangannya atau background kompleks, kita lihat ContrastNet S ACC ini dapat menyentuh hingga skor 88,53%. Ini tentu adalah angka yang lumayan tinggi. Nah, kelebihan dari arsitektur ini itu adalah desain hybrid yang terstruktur, namun memiliki kekurangan yaitu detail training atau reproducibility yang kurang lengkap. Selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga, yaitu jurnal nasional yang berjudul Optimasi Hyperparameter Convolutional Neural Network untuk Klasifikasi Penyakit pada Tanaman Padi, yang ditulis oleh Afis Julianto, Andi Sunyoto, dan Ferry Wahyu Wibowo pada tahun 2022. Penelitian ini mencoba meningkatkan lagi performa klasifikasi penyakit pada daun padi dengan arsitektur MobileNet V2 melalui optimasi hyperparameter seperti epoch, batch size, learning rate, dan optimizer. Tujuan praktisnya itu untuk dapat model yang akurat namun tetap efisien untuk perangkat yang terbatas. Mengapa topik ini penting? Bayangkan analoginya seperti ini. Model itu seperti murid di kelas. Untuk membuat murid belajar dengan baik, kita bisa mengatur misalnya berapa kali ulang pelajaran atau epochnya, berapa banyak murid belajar bareng tiap sesi atau batch size-nya, seberapa besar langkah koreksi setiap kali murid salah atau learning rate-nya, metode mengajarnya atau optimizer-nya. Kalau pengaturan hyperparameter salah, murid itu bisa keburu puas tapi belum mengerti atau underfitting, atau hafal jawaban tanpa paham sama sekali atau overfitting. Makanya optimasi hyperparameter itu penting. Nah, kita bisa lihat dari tabel-tabel berikut ini. Pengaruh epoch itu semakin besar epoch, semakin matang proses pembelajaran model. Kita lihat di sini epoch terbaik itu ada di nilai 100, sementara di batch size juga sama. Besarnya itu memberikan gradien yang lebih stabil, di mana di sini batch size terbaiknya itu ada di nilai 32. Namun berbeda pada tabel learning rate. Kita lihat kalau learning rate terlalu besar itu dapat menyebabkan diverging. Kalau terlalu kecil itu dapat menyebabkan slow learning. Jadi learning rate yang optimal itu ada pada angka 0,001. Di sini kita juga bisa melihat pengaruh optimizer
kita lihat kalau hasil terbaik itu diperoleh dari RMS prop yang lebih stabil dalam kasus data citra yang kompleks. Evaluasi model ini bisa kita lakukan menggunakan metrik seperti F1 score, confusion matrix, akurasi, precision, dan recall. Nah, hasil dari ketiga penelitian ini itu menunjukkan bahwa model deep learning untuk deteksi penyakit tanaman itu dapat mencapai akurasi tinggi bahkan pada dataset yang terbatas apabila arsitektur maupun hyperparameternya itu dapat dioptimalkan dengan tepat. Secara keseluruhan, tiga penelitian ini itu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metode deteksi penyakit tanaman berbasis deep learning. Seperti yang pertama, CNN Custom, yaitu meningkatkan efisiensi struktur model. Lalu yang kedua, Hybrid CNN Transformer, yang memperluas kapasitas representasinya. Lalu yang terakhir, optimasi hyperparameter, memberikan performa optimal pada model yang ringan. Pendekatan komplementer ini memperkuat arah pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertanian presisi modern secara efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.